Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman sistem terdistribusi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pokok bahasan Interprocess Communication atau disingkat IPC. Pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik dari IPC. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan IPC itu bisa menjadi komunikasi antar proses ya. Jadi ketika terjadi pertukaran pesan antara sepasang proses, itu pasti ada dua operasi penting. Itu ada proses sending dan receiving, jadi send and receive. Nah, apa saja karakteristik yang ada dalam operasi send dan receive ini? Bisa kita lihat ada 4 karakteristik ya, yang bisa kita bahas, yaitu yang pertama adalah adanya komunikasi yang sinkron dan asinkron. Kemudian ada destinasi dari pesan ya. Kemudian reliability dan ordering. Baik, mari kita lihat satu persatu. Untuk komunikasi sinkron dan asinkron. Ya, untuk sinkron berarti proses send and receive akan melakukan sinkronisasi terlebih dahulu pada setiap pengiriman pesan. Ya, dalam hal ini kedua proses melakukan operasi blocking, yaitu jika proses sending sedang dijalankan, maka proses receive akan diblok dulu sampai operasi send selesai terlebih dahulu. Ya, jadi untuk operasi send itu tetap jalan. Nah, selama operasi sending paket atau pesan itu berjalan, maka operasi receive akan diblok terlebih dahulu sampai operasi send selesai dilaksanakan. Kemudian untuk komunikasi yang asinkron, penggunaan operasi send itu bersifat non-blocking ya. Jadi bisa berjalan terus, bisa berjalan prosesnya setelah pesan disimpan pada local buffer ya, sehingga bisa bersamaan, sehingga transmisi pesan itu bisa bersamaan dengan proses sending ya. Jadi ketika proses proses send ya, itu bisa tetap berjalan ya selama proses transmisi pesan, mungkin transmisi pesan sebelumnya itu berjalan. Oke ya, paham. Jadi selama masih ada transmisi pesan dari proses sebelumnya, maka untuk proses berikutnya, untuk proses send itu tetap bisa dijalankan. Jadi bisa jalan bareng antara proses transmisi pesan sebelumnya dengan proses send untuk pesan berikutnya. Kemudian destinasi dari pesan atau tujuan ya, jadi alamat destinasinya, alamat destination, alamat tujuan dari suatu pesan itu menggunakan kombinasi internet address dan local port ya, seperti kita lihat contohnya. Misalnya kita memakai IP address ya 192.168.65.7 dengan tujuan portnya yang lokal portnya itu 8080 ya. Local port itu adalah destinasi dari suatu pesan yang ada di internal komputer ya. Formatnya integer. Sebuah port ini memiliki satu penerima ya. Jadi setiap satu port itu bisa menerima oleh hanya satu penerima. Hanya punya satu port, satu penerima, namun bisa menerima dari berbagai sender. Jadi untuk satu port itu hanya bisa menerima satu penerima. Untuk proses apapun yang mengetahui alamat port bisa mengirimkan pesan ke dalamnya. Jadi semua proses asal tahu alamat portnya, dia bisa tetap mengirimkan pesan ke port tersebut. Nah, kemudian ketika klien menggunakan alamat internet yang tetap ya untuk suatu service, maka untuk kelanjutannya service tersebut harus berjalan pada komputer yang sama agar alamatnya tetap valid. Ya,
Itu idealnya, idealnya. Jadi ketika klien mengakses suatu sistem, itu dia menggunakan alamat internet A untuk meminta suatu service, maka idealnya si klien tersebut harus menggunakan komputer yang sama agar nanti alamat internet yang dipakai untuk menerima atau mengirim suatu pesan itu bisa sama, tetap valid alamatnya. Tetapi bagaimana jika tidak bisa? Misalnya kita sedang mengakses banking, internet banking ya, dengan mobile. Kita dalam mobil, dalam mobil mengakses internet banking. Tetapi karena kita mobile, misalnya posisi saat ini kita sedang terhubung dengan BTSA, ya, dan kita menerima alamat internet dari BTS tersebut. Nah, kemungkinan ketika kita mobile dan rupanya kita sudah jauh dari jangkauan dari BTSA, maka kita di-handle oleh BTSB. Nah, rupanya untuk BTSB dia akan menerima alamat internet yang baru. Nah, bagaimana seperti itu? Ya, jadi untuk mendukung location transparency, yang masih ingat ya. Jadi kalau sistem terdistribusi itu mendukung transparansi untuk lokasi ya. Jadi user tidak perlu tahu di mana lokasi dari service itu, lokasi dari device tersebut dan lain-lain. Jadi bagaimana untuk mendukung transparansi location ya, supaya user tidak perlu tahu ya bahwa dia sudah berganti alamat internet dan sebagainya, maka di program lain bisa menunjuk pada service berdasarkan nama nanti. Ya, jadi service ketika klien tersebut meminta satu service sudah diberi nama, serta menggunakan nama server atau vendor untuk menerjemahkan nama mereka ke lokasi server. Nah, jadi service yang mereka ajukan itu sudah diberi nama dan diberi lokasi server yang melakukan service ya, requestnya tadi ya. Jadi server mana yang melakukan request. Nah, dengan mencatat lokasi server dan runtime, maka ketika si klien tadi berpindah lokasi ke BTSB, maka dan di BTSB sudah di-handle oleh server yang lain, maka service ini bisa direlokasi. Jadi dari server A tetap proses pengolahan requestnya itu di service A, cuma nanti mungkin hasilnya bisa direlokasi ke server B ya. Jadi ini direlokasi ya, tidak sepenuhnya migrasi ya. Jadi kalau migrasi itu kan betul-betul semua data-data, file, request, perintah, service semua dimigrasi ke server B. Tapi ini tidak, jadi hanya direlokasi ya. Tetap tadi pusat datanya, requestnya pada di server A, tapi mungkin untuk pengolahannya nanti bisa direlokasi ke server B, tempat BTS terdekat dari si klien tersebut ya. Jadi berpindah sementara selama sistem masih running. Ya, kira-kira paham ya teman-teman konsepnya dari IPC ini. Kemudian reliability, dikomunikasi dengan reliabilitas itu adalah memiliki nilai validitas ya, integritas ya. Jadi pesan itu jika terkirim itu harus utuh ya. Tidak boleh double, yang tidak boleh kurang. Jadi harus utuh. Kemudian untuk ordering, beberapa aplikasi ya membutuhkan pesan dapat dikirim dengan urut. Nah, jadi urut. Jadi ketika pesan itu dipecah-pecah menjadi paket nomor 1 sampai nomor 10, beberapa aplikasi minta urut ya, urutan transmisinya. Jadi paket yang terkirim nomor 1 yang nanti diterima di pan itu juga urut. Kemudian juga jika tidak sesuai urutan dianggap gagal oleh beberapa aplikasi. Kemudian kita lihat untuk soket ya, kita pembahasan berikutnya adalah soket. Soket ini adalah jembatan ya, komunikasi antar proses. Ya, jadi ketika kita ingin berkomunikasi antar proses, kita membutuhkan soket. Jadi jembatan komunikasinya. Jadi antar soket nanti yang berkomunikasi adalah antar soket pada satu proses menuju sebuah soket ke proses yang lain. Jadi untuk menerima pesan itu soket harus terhubung dengan local port tadi ya, dan alamat internet tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar seperti ini ya, jadi dia ada di dalam soket di sisi klien dengan soket di sisi
server. Proses yang menggunakan soket yang sama untuk mengirim dan menerima pesan, ya, di jembatannya itu ya. Jadi jembatan penghubung antara komunikasi proses yang satu dengan proses yang lain dengan menggunakan soket. Proses bisa menggunakan lebih dari satu port untuk menerima pesan, ya. Namun proses tidak bisa berbagi port, ya. Jadi satu port ini dia bisa untuk menerima satu pesan, ya, dia bisa memakai lebih dari satu port. Tapi dia tidak bisa berbagi port dengan proses yang lain di dalam komputer yang sama, kecuali untuk multicast atau broadcast. Setiap soket terkait dengan protokol UDP atau TCP. Nah, untuk Java API, soket Java API ya, untuk alamat internet itu biasanya merujuk pada DNS-nya. Ya. Jadi sini sebagai contoh, kelas internet address-nya itu diambil dari DNS, ya, bruno.dcs.qmul.ac.uk misalnya. Ya, jadi sebagai argumennya itu menggunakan DNS. Sub pokok bahasan berikutnya itu komunikasi di UDP dan TCP. Untuk pertama kita akan bahas dulu komunikasi di UDP, ya, User Datagram Protocol. Nah, kita ingat ya perbedaan UDP dengan TCP kemarin. Untuk UDP dia sifatnya connectionless. Jadi sebuah datagram yang dikirim oleh UDP itu tanpa perjanjian dulu ya, jadi dia akan tetap kirim meskipun belum terhubung dengan tujuannya. Itu biasanya disebut connectionless ya. Jadi dia akan mengirim paket atau datagram ke tujuan tanpa harus tahu dia sudah terkoneksi sama si tujuan tersebut atau tidak. Itu disebut dengan connectionless. Jika gagal, pesan bisa tidak diterima atau mengalami duplikasi. Nah, ada beberapa hal bisa dijadikan pembahasan masalah dengan komunikasi datagram UDP ini. Pertama adalah message size, ukuran message ya. Kalau di UDP ukuran pesan harus ditentukan agar bisa menyesuaikan dengan array nanti yang sudah dibentuk. Pesannya IP mengirim pesan up to 216 byte. Jika terlalu besar, maka pesan akan dipotong. Nah, untuk blocking, sifatnya untuk sending itu non-blocking, ya, maksudnya tadi ya. Jadi dia akan tetap sending terus, tidak ada proses blocking. Ya. Nah, setibanya di tujuan, message akan diletakkan di antrian soket terlebih dahulu, ya, yang merujuk ke port tempat tujuan tadi. Kemudian untuk receive sifatnya blocking ya. Jadi dia menunggu dulu pesan yang datang ya, yang sudah ada di antrian soket tadi, baru kemudian diproses. Bisa diinterupsi dengan timeout jika proses ingin dilanjutkan sambil menunggu paket, gunakan thread terpisah. Ya, jadi dia menunggu paket satu-satu. Ya, jadi di proses receive dia akan menunggu paket satu-satu. Sedangkan di send dia nggak peduli, dia akan tetap kirim. Kemudian masalah berikutnya adalah timeout. Ya, ada beberapa proses yang tidak diperkenankan menunggu terlalu lama, sehingga nanti bisa digunakan tambahkan timeout pada soket untuk membatasi waktu. Kemudian receive from any. Di sini sifat dari UDP itu ya karena tadi ya, jadi dia sifatnya sending itu non blocking, jadi dia bisa tetap berkirim ke sesukanya. Karena metode ini bisa menerima pesan dari manapun ya, karena di sini asal tidak dipertanyakan ya. Jadi dia bebas, dia tidak mempedulikan asal paket ini dari mana. Kemudian beberapa model kegagalan ya pada UDP, failure model. Di UDP yang bisa dijadikan
kegagalan itu pada omission failure, ya. Ketika pengiriman pesan kadang-kadang terhenti begitu saja, ya. Misal tadi ya, karena tadi di tempat destinasi itu masuknya ke buffer dulu, buffer di soket. Nah, masalahnya ketika buffer itu penuh, tidak ada sisa tempat di buffer, maka ya pesan bisa hilang di tengah jalan karena tidak ada tempat menampung, ya. Jadi karena sifatnya tadi si sending itu dia akan terus ngirim, ya, tidak ada blocking, ya. Nah, itu kadang-kadang pesan bisa hilang atau terhenti, atau juga karena checksum error. Nah, jadi cek perhitungan itunya mengalami perhitungan jumlah paket atau jumlah pesan yang datang itu mengalami error. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah ordering. Pesan sering terkirim tidak sesuai dengan perintah. Untuk implementasinya, ya, beberapa aplikasi yang bisa menerima service yang punya masalah omission failure tadi atau ordering tadi itu, ya, contohnya adalah VoIP dan DNS. Ya, kalau aplikasi VoIP, ya, telepon misalnya, telepon VoIP, atau bisa kita juga pakai telepon lewat WA, itu kan pakai VoIP. Jadi voice over internet protocol. Nah, itu kan kita bebas sebagai pembicara, kita bebas ngomong terus, tapi kan belum tentu si penerima itu menerima suara kita, ya, atau omongan kita. Ya. Jadi belum tentu kita ngomong lama, gitu, ya, itu akan semua omongan kita akan terdengar atau nyampe ke si penerima. Ya, jadi itu nggak masalah, ya, karena telepon VoIP, ya, karena kita menggunakan data internet otomatis lebih murah daripada kita menggunakan telepon biasa. Untuk DNS juga pencarian domain name system itu tidak masalah ketika, ya, terjadi error atau apa. UDP kadang dipilih karena mempunyai karakteristik tidak perlu adanya kekhawatiran, ya, tentang masalah guarantee message delivery. Jadi kan kalau di UDP itu tadi sifatnya kirim-kirim, dia tidak ada masalah ketika pesan itu nyampe atau tidak, ya. Garansi pesan itu terkirim atau tidak, atau nyampe atau tidak. Jadi UDP itu nggak ada masalah, ya. Terhadap masalah overhead juga, seperti bentuk menyimpan status dari informasi tadi, ya. Jadi status informasi ini misalnya di source sudah terkirim, kemudian di destinasi kan dia nggak ada masalah sudah terkirim atau tidak. Statusnya informasi tadi di destination itu seperti apa statusnya, ya. Kemudian transmisi pesan ekstra, ya. Jadi pesan di luar transmisi pesan utama. Kemudian untuk latensinya nggak ada masalah, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk terkirimnya suatu proses tadi untuk UDP nggak ada masalah. Kemudian kalau kita lihat di implementasi di Java, ya, API-nya untuk datagram ini, UDP di sini Java API menyediakan dua kelas, yaitu datagram paket dan datagram soket. Untuk datagram paket terdiri dari konten dari message tersebut, ya, kemudian panjang dari message tersebut. Nah, kemudian alamat internet address, alamat internet beserta port number, lokal port number, ya, port number yang ada di lokal komputer tersebut. Format datagram paket. Sedangkan untuk datagram soketnya terdiri atas metode pertama send and receive, ya, untuk mentransmit datagramnya antar soket. Kemudian ada set timeout-nya, men-set timeout. Kemudian ada metode connect, ini untuk menghubungkan remote port dan alamat internet, ya. Ini bisa teman-teman lihat beberapa contoh di Java, ya, tentang suatu proses yang meng-create soket, kemudian mengirimkan pesan tersebut ke server di port 6789 dan kemudian menunggu reply. Jadi di sini the message itu di-convert ke array of byte, ya. Kemudian DNS hostname-nya itu di-convert ke internet address.
Ini juga beberapa contoh suatu server merespon permintaan klien ya. Ya, saya yakin teman-teman lebih paham tentang pemrograman Java ya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan beberapa konsep saja dari pemrograman sistem terdistribusi. Nanti teman-teman bisa mencari referensi sendiri ya untuk penerapannya dan sebagainya. Kemudian UDP sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke TCP-nya. Karakteristik dari TCP, stream TCP itu untuk message size-nya fleksibel ya. Jadi beberapa aplikasi beda-beda bisa memilih seberapa banyak data yang ditulis pada stream datanya atau read-nya, write and read. Kemudian ukuran pesan itu bisa kecil maupun bisa besar. Kemudian masalah lost message, karena di sini sifatnya TCP itu connection oriented ya. Jadi kebalikan dari UDP tadi, dia connectionless. Kalau UDP tadi dia nggak peduli dia sudah terkonek dengan si penerima apa enggak, pokoknya dia langsung kirim data. Tapi kalau di TCP dia harus menggunakan skema acknowledgement. Jadi dia harus tunggu dulu ini koneksinya udah terkonek apa enggak dengan si penerima, dengan cara si penerima tadi ngirim acknowledgement. Ketika sebuah paket terkirim ke pihak penerima, maka pihak penerima akan memberikan acknowledgement atas semua paket yang sudah sampai. Jadi si penerima akan memberikan tanda bahwa paket ini sudah sampai. Kemudian karakteristik untuk flow control itu untuk mengatur kecepatan TCP agar proses tetap bisa cocok. Ketika salah satu terlalu cepat, maka akan diblok. Ya, jadi beberapa kecepatan pengiriman itu kan bermacam-macam ya. Kalau kita lihat dari kecepatan sending pengiriman misalnya dengan menggunakan kabel, ada yang bisa 10 Mbps, 100 Mbps, ada 1 giga per second ya. Itu akan berbeda-beda kecepatan. Maka di sini tugas TCP adalah melakukan flow control ya. Jadi harus dicocokkan kecepatan antara penerima dan pengirim agar sama. Karakteristik berikutnya adalah message duplication dan ordering ya. Karena setiap pesan sudah memiliki identitas ya yang terhubung dengan setiap paket IP, maka masalah duplikasi atau pengurutan paket yang terkirim itu bisa dideteksi ya. Jadi duplikasi bisa dideteksi dan bisa ditolak ketika ada pengiriman lebih dari satu paket yang sama. Kemudian bisa dilakukan pengurutan pesan yang sampai. Kemudian untuk message destination ya, karena sifatnya dekoneksi oriented, setiap proses yang berkomunikasi pasti akan membentuk satu koneksi sebelum mereka melakukan pengiriman paket atau message. Isu-isu yang berhubungan dengan TCP, matching of data item ya. Matching ya, dua proses harus melakukan persetujuan atas isi data yang akan ditransmisikan. Jadi setelah pengirim dan penerima connect membentuk suatu komunikasi, maka dia juga harus melakukan persetujuan bahwa ini isi data yang akan ditransmisikan seperti ini. Bagaimana jika tidak sama? Jika pasangan proses tidak ada kerjasama dengan benar, maka proses reading atau writing nanti bisa terjadi error karena ada perbedaan dalam menginterpretasikan suatu data. Kemudian blocking, data yang dituliskan pada stream disimpan pada antrian di soket tujuan ya. Jadi dia mampir dulu di antrian di soket. Proses yang menulis data pada suatu stream akan diblok oleh TCP flow control dulu ya. Jika data yang mengantri pada soket itu sudah penuh atau daya tampungnya sudah penuh ya. Kalau UDP tadi ketika buffernya sudah penuh maka ya udah hilang begitu saja. Tapi di sini ada yang ngatur, yaitu TCP flow control ya. Jadi akan diblok ya. Diblok itu bukan berarti dibiarkan begitu saja, tapi nanti ketika tahu diblok maka si pengirim bisa mengirimkan ulang ke penerima tadi. Kemudian thread
Ya, kalau kita ingat istilah thread di mata kuliah sistem operasi, thread itu adalah proses yang paling kecil ya. Jadi thread itu bisa di-copy gitu ya, duplikasi. Thread baru akan dibentuk oleh server ketika berkomunikasi dengan klien baru. Ya, jadi kalau misalnya satu server itu menghandle 100 request yang sama ya, maka server cukup reply satu proses balasannya, tapi nanti diduplikasi atau di-copy menjadi 100 thread. Oke, ingat ya. Jadi misalnya kita ketik www.google.co.id, maka kan mungkin dalam waktu yang bersamaan atau dalam satu hari itu bisa jutaan orang yang mau request www untuk disambungkan ke www.google.co.id. Maka si server Google nggak perlu dia membuat jutaan proses untuk handle atau mereply dari jutaan klien tadi ya, jutaan user tadi. Bisa juga membuat servernya Google jadi overload. Maka solusinya adalah cukup si server Google cukup membuat satu proses, yaitu tampilan halaman www.google.co.id, tapi kemudian tinggal diduplikasi menjadi jutaan thread istilahnya ya. Keuntungannya ketika thread yang berbeda menggunakan thread yang berbeda, server bisa melakukan blocking ke thread yang satu ya, ketika menunggu suatu input tanpa harus mendelay klien lain ya. Jadi ketika ada nunggu klien yang satu ini lama sekali nggak ada balas-balasan, maka server bisa menghandle klien yang lain. Itu adalah thread ya. Jadi proses yang paling kecil, jadi bisa dipecah-pecah. Untuk model failure-nya, model kegagalan pada TCP itu ketika koneksi terputus, maka proses akan diberitahu jika ia sedang melakukan read atau write saja. Tetapi proses yang sedang menggunakan koneksi tadi, dia tidak tahu kesalahannya ada di mana. Jadi dia tidak bisa membedakan kesalahan itu ada di jaringannya atau kesalahannya ada di si proses yang di ujung yang lain, di ujung koneksi yang lain. Ya, jadi proses yang sedang menggunakan koneksi itu dia tidak bisa tahu ini kenapa terputus ya, salahnya di mana? Apakah kesalahan jaringannya? Apa ada kesalahan di proses yang di ujung yang lain? Proses yang berkomunikasi juga tidak bisa mengetahui apakah pesan sebelumnya itu diterima atau tidak. Ya, jadi proses yang baru saja berkomunikasi ini tidak tahu proses sebelumnya itu nyampe atau tidak. Oke, itu salah satu masalah di TCP. Untuk kegunaan TCP, mungkin kita sering tahu yang paling TCP adalah protokol transport yang paling banyak ya, khususnya di internet, HTTP, FTP ya. HTTP untuk hypertext, untuk web server, ya, untuk komunikasi browser dan web server, FTP untuk file transfer ya, Telnet untuk terminal untuk jarak jauh, komunikasi jarak jauh, SMTP untuk protokol untuk email, mengirim email. Untuk di Java API menyediakan dua kelas untuk TCP, yaitu server socket dan socket. Untuk server socket itu digunakan oleh server untuk membuat socket pada portnya ya. Kemudian untuk socket digunakan oleh sepasang prosesor yang terkoneksi. Ya, ini beberapa contoh juga penerapan Java API di TCP. Sama ya, jadi dia argumennya ya di metode, jadi untuk message-nya ya, kemudian untuk DNS hostname servernya, kemudian juga merujuk ke server portnya ya. Jadi untuk ini mirip dengan yang UDP tadi, jadi merujuk ke DNS-nya beserta server portnya. Ini juga contoh untuk TCP server yang
menunggu respon dari klien atau merespon dari request dari klien, ya. Kemudian untuk yang kelas di bawahnya itu adalah meng-create thread, ya, ketika dia berkomunikasi dengan klien. Untuk sub pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai representasi data eksternal dan marshalling. Ya, untuk representasi data eksternal itu adalah standar, ya, yang disepakati untuk menyajikan atau merepresentasikan struktur datanya dan beserta nilai primitifnya. Ya, jadi ketika kita bertukar data, ya, kemudian cara menyajikan struktur data tersebut juga harus disepakati standarnya. Ada dua cara untuk komputer bertukar nilai, dalam hal ini binary data, ya. Ya, yang pertama, nilai diubah ke format lain eksternal yang disetujui. Ya, jadi misalnya ada dua komputer sepakat untuk nilai diubah dulu ke format eksternal, ya, di luar dua format komputer tersebut yang disetujui sebelum transmisi. Kemudian nanti ketika pada saat diterima akan diubah ke bentuk lokal. Tapi jika kedua komputer tersebut diketahui memiliki tipe yang sama, ya tidak perlu lagi melakukan format konversi format. Kemudian cara berikutnya adalah nilai dikirim sesuai dengan format pengirim bersama dengan indikasi format yang digunakan. Jadi dikirim dengan format si pengirim beserta, ya, keterangan-keterangan atau nilai-nilai yang diperlukan untuk menerangkan tentang format tersebut. Kemudian oleh si penerima akan nanti dikonversi berdasarkan keterangan-keterangan atau indikasi dari format yang dikirim oleh si pengirim. Kemudian ada istilah marshalling, ya, dan kebalikannya unmarshalling. Untuk marshalling ini adalah proses, ya, pengambilan sekumpulan data, ya. Jadi ada beberapa sekumpulan data diambil kemudian disusun menjadi bentuk yang cocok untuk ditransmisikan. Ya. Jadi prosesnya itu adalah namanya marshalling, ya. Jadi sekumpulan data yang akan dikirim, yang akan ditransmisikan itu dikumpulkan kemudian disusun menjadi bentuk yang sesuai, ya, atau yang cocok untuk bisa ditransmisikan dalam bentuk sebuah pesan. Ya, jadi misalnya prosesnya macam-macam. Ada proses pengiriman gambar, kemudian gambarnya di enkripsi, ya. Nah, itu kemudian kan perlu bentuknya perlu disesuaikan, ya, sehingga bisa ditransmisikan hanya dalam bentuk sebuah pesan. Itu disebut marshalling. Nah, kebalikannya di proses ujung nanti yaitu unmarshalling, yaitu membongkar kumpulan data tadi, ya, pada saat kedatangan untuk menghasilkan ya, format yang sesuai dengan yang ada di tempat tujuan tadi, ya, dari data yang ada di tempat tujuan. Ya, beberapa pendekatan untuk external data representation ini, representasi data eksternal dan marshalling itu ya, ada 3 yang cukup populer. Yang pertama dengan Corba, kemudian dengan Java, dan berikutnya XML. Cuman di sini saya akan membahas untuk di Corba dan Java saja. Untuk di Corba itu disebut namanya Corba Common Data Representation atau CDR. Corba CDR ini adalah cara untuk merepresentasikan data yang didefinisikan dengan Corba 2.0. Ya, di sini nanti ada 15 tipe, ada short, long, unsigned short, ya, dan sebagainya. Jadi misalnya di sini aja pesan, ya, dalam Corba CDR yang berisikan 3 field, ya, of struct. Jadi struktur, yaitu sini menjanjikan tipe string, dan unsigned long. Ya, jadi misalnya byte yang itu kan ada 4, ya, 4 bytes untuk satu baris
itu ada 4 bytes. Jadi misalnya yang akan ditransmisikan itu adalah Smith ya, London dan 1984 value-nya ini. Nah, ini adalah penyajiannya. Ada 4 bytes. Yang pertama itu adalah length of string-nya ya. Kemudian Smith ya, karena ini masing-masing adalah 4 byte, berarti ya SMIT ya. Kemudian berikutnya adalah H beserta spasi untuk karena dibutuhkan 4 byte. Kemudian kata berikutnya adalah London, isinya ada 6 length of string-nya ada 6 ya, karena masing-masing ada 4 berarti bisa LOND. Kemudian berikutnya ON serta spasi 2. Kemudian untuk tahun direpresentasikan sebagai unsigned long, itu 1984. Ya, jadi ini contoh dari Corba CDR. Untuk Java, nilai data objek itu diteruskan sebagai argumen ya, dan dari hasil method invocation untuk pemanggilan method. Di Java ini istilah serialization ya, jadi serial. Java Object Serialization ini mengacu pada aktivitas meratakan ya objek atau sekumpulan objek yang terhubung dalam bentuk serial. Yang cocok bisa disimpan di disk atau ditransmisikan dalam pesan. Kemudian ada prosesnya kebalik, adalah deserialization, itu mengembalikan keadaan suatu objek dari bentuk serialnya menjadi bentuk aslinya. Sini contohnya adalah seperti ini, jadi bentuk serial itu ya, person, kemudian nama itunya person ya, struct-nya, kemudian byte version number-nya beserta variabelnya. Ya, jadi bisa kita lihat seperti ini. Kemudian terakhir itu remote object references, referensi remote ya. Jadi remote object referensi objek yang kita remote diperlukan ketika klien memanggil objek yang terletak di remote server, ya kan? Ketika klien memanggil objek yang ada di server yang remote server, jadi bukan yang di server yang di server terdekat, jadi di remote server. Referensi remote object diteruskan dalam pesan pemanggilan untuk menentukan objek mana yang akan dipanggil. Jadi kan, jadi jelas objek mana yang akan dipanggil di server yang jauh, itu server remote. Secara umum banyak proses yang menampung remote object ya. Jadi referensi itu harus unik di antara semua proses di berbagai komputer dalam sistem terdistribusi ya. Ya, beberapa formatnya seperti ini ya. Jadi ada internet address beserta port number-nya ya. Berarti ini proses yang meng-create objeknya. Kemudian time-nya kapan si proses tadi meng-create objek tadi. Objek number-nya adalah seperti counter gitu ya. Jadi dia akan increment ketika objek itu tercipta gitu ya. Nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Kemudian interface, maksudnya remote object ya. Ini objek ini representasinya ya, bisa dipanggil. Bagaimana cara untuk mengakses remote tersebut? Objek tersebut, bagaimana cara mengakses objek yang bisa diakses dari jarak jauh atau remote. Jadi maksudnya objek ini bisa diakses melewati mana-mana saja ya, klien-klien mana saja atau server-server mana saja, dia bisa diakses di mana saja ya, jadi itu namanya diberikan reference ya. Jadi diberikan reference, dan reference itu harus unik. Baik, saya rasa itu untuk materi kali ini mengenai interprocess communication ya, komunikasi antar proses. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.